Selamat datang di konten pendidikan kesehatan nomor 1 di Indonesia. Saatnya video edukasi kesehatan terkini. Bagi teman-teman yang ingin diedukasi, tetap stay di channel ini ya. Hello friend, hari ini Prof. Afi akan menjelaskan terkait penyakit bronkiolitis. Apa itu bronkiolitis? Bronkiolitis adalah inflamasi akut pada bronkial yang biasanya disebabkan oleh infeksi virus. Paling sering disebabkan oleh virus yang menginfeksi pada saluran pernafasan. Kondisi atau keadaan ini dapat terjadi pada segala usia, namun gejala paling berat umumnya terjadi pada bayi. Tahukah kamu berapa jumlah anak yang menderita bronkiolitis di dunia? Bronkiolitis adalah penyakit pernapasan dengan dampak yang signifikan di seluruh dunia. WHO memperkirakan 150 juta kasus baru terjadi setiap tahunnya. 11-20 juta orang atau sekitar 7-13% kasus ini cukup parah dan memerlukan perawatan intensif di rumah sakit. Dan dari semua kasus yang terjadi di seluruh dunia, 95% terjadi di negara-negara berkembang. Tahukah kamu apa saja faktor risiko yang menyebabkan terjadinya bronkiolitis? Bronkiolitis umumnya menyerang pada anak-anak di bawah umur 2 tahun. Bayi yang berusia di bawah umur 3 bulan memiliki risiko paling tinggi untuk terkena penyakit ini. Hal ini disebabkan karena pada usia ini kekebalan tubuh dan paru-paru anak belum berkembang dengan baik. Adapun faktor risiko terjadinya bronkiolitis yaitu lahir dalam keadaan prematur, tidak mendapatkan ASI eksklusif, jantung dan paru-paru yang tidak baik, sistem imunitas yang buruk, terpapar asap rokok, sering berada pada tempat yang ramai. Tahukah kamu apa penyebab terjadinya bronkiolitis pada anak? Penyakit bronkiolitis terjadi saat virus menginfeksi bronkiolus, yaitu saluran udara terkecil di dalam paru-paru. Sebagian besar disebabkan oleh virus RSF. RSF ini umumnya menginfeksi pada umur di bawah 2 tahun. Biasanya menginfeksi pada musim dingin dan akan terinfeksi ulang saat imun tubuh melemah. Infeksi ini dapat membuat bronkus meradang sehingga terjadi pembengkakan dan pengumpulan lendir pada saluran napas yang menyebabkan kesulitan udara masuk keluar paru sehingga terjadi sesak napas pada anak. Bronkiolitis juga dapat menyebar melalui batuk, bersin, berbicara, dan barang yang digunakan secara bersama-sama. Komplikasi bronkiolitis pada anak antara lain sianosis atau kebiruan pada kulit yang disebabkan kurangnya oksigen di dalam darah. Apneu atau henti napas sering terjadi pada bayi yang baru lahir dengan keadaan prematur atau pada usia di bawah 2 bulan. Dehidrasi, kadar oksigen yang rendah. Kadar oksigen yang rendah di dalam darah dapat menyebabkan terjadinya gagal napas pada anak. Tahukah kamu apa saja yang dapat dilakukan agar anak terhindar dari penyakit bronkiolitis? Pencegahan terbaik untuk mencegah terjadinya penularan dan infeksi bronkiolitis dari orang ke orang yaitu mencuci tangan sesering mungkin sebelum menyentuh bayi saat Anda menderita penyakit flu atau penyakit pernafasan lainnya. Membatasi kontak langsung dengan orang-orang yang terkena demam dan pilek, terutama pada 2 bulan awal kelahiran. Menutup mulut menggunakan masker, tisu, atau lipatan siku saat batuk dan bersin, dan cuci tangan dengan menggunakan pembersih tangan dengan berbahan dasar alkohol. Berikan ASI eksklusif. Berdasarkan penelitian, infeksi pernapasan sangat signifikan jarang terjadi pada anak yang diberikan ASI secara eksklusif. Informasi penting, jika anak lahir dengan kondisi prematur, memiliki kondisi imunitas yang rendah, jantung dan paru-paru yang tidak berkembang dengan baik,
Hal ini membuat Anda untuk lebih jeli dalam mengetahui tanda dan gejala terjadinya bronkiolitis. Karena bronkiolitis dapat menyebar dan berkembang dengan sangat cepat pada kondisi bayi yang lahir dengan keadaan prematur. Thanks for watching. Karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati, dan mencegah dengan informasi yang tepat itu jauh lebih baik dan optimal. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya.